Halo Achievers. Hari ini kita akan belajar tentang nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Perhatikan dengan seksama ya. Pelajaran hari ini diambil dari buku paket halaman 14 sampai 15. Mari kita perhatikan. Ada dua agenda dalam video ini. Yang pertama tentang nilai mutlak dan tentang persamaan nilai mutlak untuk agenda yang kedua. Langsung aja yuk kita simak yang pertama, nilai mutlak. Nilai mutlak. Nilai mutlak ini sebenarnya seperti bilangan, apapun hasilnya, gimana kita pikirkan supaya ini dihilangkan tanda negatifnya. Misalnya begini, nilai mutlak 2 itu sama dengan 2. Dan nilai mutlak minus 2 itu sama dengan 2. Artinya harga mutlak 2 itu sama dengan minus 2. Mutlak minus 2. Seperti ini. Mutlak 4 itu sama dengan nilai mutlak minus 4. Atau mutlak minus 5 ini sama dengan mutlak 5. Bisa kita katakan nilai mutlak ini seperti orang yang berjalan. Anggaplah dia berangkat dari rumah menuju ke sekolah itu 9 langkah. Nah, ketika dia balik dari sekolah ke rumah itu juga 9 langkah. Tidak ada dikatakan minus 9 langkah. Gitu. Jadi dia dalam nilai mutlak ini kita meniadakan negatifnya. Definisi nilai mutlak. Nilai mutlak itu ada dua definisi persamaannya. Nilai mutlak X, di mana X itu bisa dalam dua kemungkinan. X-nya positif ataupun negatif. Ketika X positif, maka X itu lebih besar daripada 0, lebih besar sama dengan 0. Dan jika minus X, maka X-nya lebih kecil daripada 0. Langsung saja contoh soal yang pertama. Mutlak 5 kurang 6, itu hasilnya adalah mutlak minus 1. Ini dioperasikan seperti biasa ya. Nah, mutlak minus 1 itu sama dengan 1. Lalu contoh yang kedua, mutlak 7 kuadrat kurang 5 pangkat 3 sama dengan kita kuadratkan. 49 kurang 125 itu sama dengan mutlak minus 76. Artinya itu sama dengan 76. Contoh yang ketiga. Tuliskanlah definisi dari mutlak X kurang 6. Soal berikut bisa kita kerjakan berdasarkan box yang di atas soal ini. Nah, ketika nilai mutlak X kita harus lihat dan tinjau ketika X positif lebih besar daripada 0 dan X negatif lebih kecil daripada 0. Maka yang pertama, jika X kurang 6 itu lebih besar sama dengan 0, maka kita pindah ruas minus 6-nya jadi X lebih besar sama dengan 6. Definisi yang kedua, minus X kurang 6 jika X kurang 6 lebih kecil daripada 0. Ini ya, pertama lebih besar sama dengan, baru yang kedua adalah lebih kecil. Maka X-nya lebih kecil daripada 6.
Contoh yang keempat, tuliskanlah definisi dari mutlak 10 kurang 5x. Nah, dibilang definisi, fokus ke kotak ini ya. Yang pertama kita kerjakan dalam bentuk positif, nanti yang negatif. 10 kurang 5x, jika 10 kurang 5x lebih besar sama dengan 0, maka minus 5x lebih besar sama dengan minus 10. 10-nya pindah ruas ya. Nah, karena ini adalah minus, kita minta x-nya dalam positif. Berarti ini kita bagi minus 5. Minus 5x bagi minus 5x adalah x. Minus 10 bagi minus 5 adalah 2. Tapi tandanya berubah karena dia dibagi dengan minus, jadi x lebih kecil sama dengan 2. Itu untuk yang positif. Sekarang kita lihat untuk yang negatif. Minus 10 kurang 5x, jika 10 kurang 5x lebih kecil daripada 0, maka min 5x lebih kecil daripada minus 10. Dan kita bisa dapati x-nya lebih besar daripada 2. Nah, selesai agenda yang pertama. Kita lanjut agenda yang kedua, persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak itu bisa kita kerjakan dengan 3 cara, yaitu berdasarkan definisi, gambar grafik, ataupun kuadratkan kedua ruas. Langsung contoh aja ya. Contoh yang pertama, tuliskanlah penyelesaian dari mutlak x kurang 7 sama dengan minus 2. Nah, coba perhatikan soal berikut. Di soal ini dia buat minus 2. Karena dia ada minusnya, berarti gak usah repot-repot kerja. Ini soal yang dasarnya ya. Nilai mutlak itu selalu bernilai non-negatif, artinya positif. Jadi kalau di sini udah minus, ya udahlah, nggak usahlah kita capek kerja karena tidak ada nilai x yang merupakan bagian atau elemen bilangan real yang memenuhi ini. Sehingga himpunan penyelesaian untuk soal berikut adalah himpunan kosong. Contoh yang kedua. Tuliskanlah penyelesaian dari mutlak x tambah 5 sama dengan 1. Oke, perhatikan di sini udah nggak minus, berarti bisa kita kerja. Kita kerja dengan cara yang pertama berdasarkan definisi. Kalau definisi berarti ada yang x lebih besar sama dengan 0 dan ada yang x lebih kecil dari 0. Pertama, x tambah 5 sama dengan 1. X tambah 5-nya harus lebih besar sama dengan 0. Maka X-nya lebih besar sama dengan minus 5. Nah, coba kita kerjakan ini. Apakah X-nya lebih besar daripada minus 5? Berarti ini X sama dengan 5 pindahkan ke sana, minus 4. Apakah minus 4 lebih besar daripada minus 5? Betul. Cocok. Definisi satu lagi. Minus x tambah 5 sama dengan 1. Berarti x tambah 5 lebih kecil daripada 0. Sekarang x-nya adalah lebih kecil daripada minus 5. Coba kita kerjakan. Minus x minus 5 itu sama dengan 1. Maka minus x sama dengan 1 tambah 5. Berarti 6. X-nya adalah minus 6. Nah, apakah minus 6 lebih kecil daripada minus 5? Betul. Maka kita bisa dapati himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah minus 4 dan minus 6. Kita coba pakai cara yang kedua.
menggunakan gambar grafik. Misalkan persamaan mutlak X tambah 5 sama dengan 1 itu terdiri dari dua fungsi, yaitu fungsi pertama X tambah 5 dan Y sama dengan 1. Lalu kita lukislah kedua fungsi tersebut, fungsi ini dalam Kartesius. Nah, X ini kita substitusi angkanya sebarang, Y ini dari soal, gitu ya. Tinggal ganti aja X-nya jadi -7, -6, dan seterusnya. Ketika kita sudah mensubstitusi, maka kita dapat nilai Y. Lalu kita bisa gambarkan pada bidang Kartesius. Y sama dengan 1, ini gambarnya, garis lurus. Lalu titik-titik ini kita masukkan. Ternyata Y sama dengan 1 ini berpotongan dengan mutlaknya X tambah 5. Itu bentuknya seperti V ya. Nah, dia berpotongan pada titik ini dan pada titik ini, titik A dan titik B. Ternyata itu di titik -6 dan -4. Makanya untuk soal berikut, HP-nya dengan menggunakan gambar grafik adalah -4 atau -6. Nah, kita bisa coba lagi dengan cara yang terakhir. Nah, cara ini biasanya lebih mudah untuk dikerjakan, yaitu mengkuadratkan kedua ruas. Kita tulislah X tambah 5, mutlak X tambah 5 sama dengan 1. Mereka kita kuadratkan. Berarti kuadratkan masing-masing ruas. Setelah kuadratkan, didapatlah hasil berikut. Lalu pindahkan 1 ke sebelah sehingga sama dengan 0. Karena kita cari X-nya, maka ini kita faktorkan. Ingat kembali pelajaranmu di SMP ya. Dapatlah faktornya X tambah 6 dan X tambah 4. Kalau kamu masih bingung, Miss jelaskan secara singkat. Pikirlah apa yang kalau dikali 24 dan dijumlah adalah 10. Itu adalah 6 dan 4. 6 dan 4 dikali adalah 24, dijumlah hasilnya adalah 10. Maka ini X sama dengan -6 atau X sama dengan -4. Sama ya dengan ketiga cara, hasil yang didapat tetap -6 atau -4. Kita masuk ke contoh yang terakhir untuk persamaan nilai mutlak. Tuliskanlah penyelesaian dari nilai mutlak X tambah 2 sama dengan 3 dan tentukanlah nilai X1 tambah X2. Nah, untuk soal berikut mari kita selesaikan dengan cara yang ketiga, yaitu mengkuadratkan kedua ruas. Pertama, tulis ulang soalnya, X tambah 2 mutlak sama dengan 3, kita kuadratkan kedua sisi, lalu kita kuadratkan X tambah 2 kuadrat, dapatlah hasilnya X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan 9. Lalu kita pindahkan 9 supaya jadi sama dengan 0. Nah, setelah sampai di tahap ini kita akan memfaktorkan apa bilangan yang jika dikali hasilnya adalah -5 dan dijumlah adalah 4. Ternyata faktornya adalah X plus 5 dan X min 1. Nah, dari sini kamu bisa menentukan X1 dan X2. X1-nya adalah -5. Karena X tambah 5 sama dengan 0, maka X sama dengan -5. Dan X2-nya adalah 1. Nah, sampai sini inilah himpunan penyelesaiannya, yaitu -5,1. Dan untuk nilainya, X1 tambah X2 adalah -4. Jika kamu ada pertanyaan terkait materi ataupun latihan yang belum kamu mengerti, kamu bisa kontak Miss di nomor berikut.
Oke, thank you and see you.